Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Rafika Putri, kelas 12 UPW 1 SMKN 1 Dumai. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sistem pelanggaran hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sanksi dari pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti, suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan pelanggaran hukum. Menurut Sudikno Mortokusumo, tujuan pokok hukum ialah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Artinya, hukum dijadikan sarana atau alat untuk membentuk tatanan masyarakat. Tujuan pelanggaran hukum. Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya, hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran kode etik atau pedoman. Kedua, perilaku hakim. Ketiga, penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Keempat, perbuatan tercela. Dan yang kelima, pelanggaran hukum acara. Contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. 1. Pelanggaran tindakan korupsi. Dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Pelanggaran lampu lalu lintas. Setiap pengendara yang melanggar lampu lalu lintas dipidana dengan pidana kurang paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 pasal 287 ayat 1. Ketiga, judi. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana dengan paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin. Keempat, pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan hukuman mati serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. 5. Pelanggaran seksual. Pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Contoh penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Fungsi penegakan hukum. Untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat, dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Peran advokat di penegakan hukum. Sebagai pembela pendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Lembaga penegakan hukum. Ada 4 lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, yaitu Kepolisian, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Militer. Tugas penegakan hukum. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Fungsi penegakan hukum. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Contoh penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, mengikuti peraturan yang berlaku. 2. Mempertahankan tata tertib hukum. 3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam tata hukum. 4. Patuh terhadap hukum. Terima kasih. Inilah penjelasan saya tentang contoh pelanggaran dan penegakan hukum di Indonesia.